Ah, jelek banget sih ya. Wah. Diam. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama gue Rio Akbar. Di sini gue bakal menjelaskan kasus yang melanggar kode etik. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu kenapa alasan gue pengen ngasih tahu kasus-kasus yang melanggar kode etik. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah kode etik. Baik, langsung saja. Di sini gue bakal menjelasin 3 kasus. Maksud gue dan teman-teman gue. Ntar lu bakal tahu semua pokoknya. Yang pertama, kasus dari Ayo lanjut. Ini kan. Oke, maaf teman-teman, tadi ada kendala sedikit. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, ada kasus dari kopi sianida. Lebih jelasnya, kasus Jessica Wongso, yang seorang psikolognya mengungkapkan kerahasiaan dari klien tersebut. Terus yang kedua, ada kasus dari seorang selebgram yang dilecehin oleh seorang psikolog. Terus yang ketiga, yang terakhir, dari seorang psikolog forensik yang bernama Edi Ardi atau Adu gitu, gue lupa namanya. Pokoknya dia menjadi saksi ahli. Ya, jadi saksi ahli pokoknya dia di kasus MSAT kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti semua bakal dijelaskan oleh teman-teman gua. Di sini gua bakal menjelaskan cuma satu kasus, yaitu yang pertama kasus dari Jessica Wongso atau kopi sianida. Mungkin lu semua udah pada tahu ya. Di sini kasusnya itu adalah lebih jelasnya seorang psikolog yang mengungkapkan apa kata seorang apa? Anda bingung? Saya juga bingung. Jadi Jessica Wongso itu psikolognya mengungkapin data-data dari Jessica Wongso dalam persidangan dan juga media, seorang psikolognya, yang dimana itu telah melanggar kode etik, masuk ke pasal, mungkin ntar bakal dijelasin sama temen gue di sini, lu bakal tahu. Jadi lebih jelasnya kasusnya ini Jessica Wongso itu karena psikolognya melanggar kode etik yang mengungkapkan kerahasiaan seorang klien gitu. Baik, di sini gue bakal ngasih ke temen gue. Biar kita cari, sabar dulu kameramen, santai saja, kita cari dulu di mana teman kita. Apakah ada yang tahu di mana Kenji? Sebut Kenji. Kenji. Kita lihat. Teman-teman, di sini sebelum kita cari Kenji, di sini gue bakal coba simulasiin yang apa sih yang terjadi sama psikolog di sini biar kalian semua paham. Oke, ya, gas. Aduh, parah banget ya tuh psikolognya Jessica. Sumpah parah banget. Gue yang mending gue kayak gini. Itu tuh psikolognya tuh. Bapak kan yang nanganin kasus Jessica ya? Iya. Menurut Bapak Jessica sendiri itu waras nggak sih, Pak? Bapak yang serius dong. Kita ini Saya sudah melakukan pengecekan. Dan sudah melakukan pengolahan data. Jadi sama saya oke aja semuanya, berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Jadi menurut saya cukup aja udah ya. Berarti Jessica itu bisa dikatakan gila atau pembunuh? Ya sebenarnya dia normal, cuman ya kita ikutin aja hukum yang ada, gimana kita ikutin. Sebenarnya dia normal. Oke? Udah. Mana Pak? Belum selesai. Belum selesai, Pak. Karena ini mencakut tentang masalah kasus pembunuhan yang cukup Ya, menarik. pokoknya saya gini. Ya. Jessica sudah melakukan wawancara dengan saya. Saya sudah saya sudah tangani dengan baik. Namun Jessica ini yang saya lihat dia normal saja, tidak ada kecenderungan untuk gila atau penyakit psikologis lainnya. Jadi saya rasa aman. Jadi kita lanjutkan saja persidangan nanti. Saya rasa data yang saya berikan ini sudah cukup untuk memasangkan ini. Kalian saya Kemana lagi Pak? Bapak kira-kira habis ini mau kemana Pak? saya mau makan. Pak, kita juga belum makan. Ya udah ya.
Oke teman-teman, ya bisa kita lihat tadi simulasi tadi tentang kasus Jessica, psikolognya yang melanggar kode etik. Kira-kira pasal apa sih yang bersangkutan dengan kasus tadi? Oke, di sini kita kasih ke Kenji, ke teman gue selanjutnya. Bisa lihat? Ada yang tahu? Sini dia bakal lanjutin, oke? Oke, dari kasus ini kita bisa kaitkan dengan pasal 31 yang dimana pernyataan melalui media. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang psikolog dalam memberikan pernyataan kepada media. Adapun yang termasuk media dalam hal ini adalah segala bentuk media cetak maupun online, radio, dan juga televisi. Kenapa bisa menyangkut dalam pasal ini? Dikarenakan psikolog dari Jessica, dia melanggar kode etik yang dimana dia mengungkapkan rahasia kepada publik. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan dari pasal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi udah jelasin sama Kenji pasalnya. Selanjutnya kita ke kasus yang kedua, yaitu seorang selebgram yang dilecehin sama seorang psikolog yang berinisial IAE. Ada yang tahu? Gak bisa tebak? Tinggal tulis di bawah sini ya. Baik, di sini nih kasusnya ini psikolog ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang selebgram. Kenapa melanggar kode etik bakal dijelasin nanti di pasalnya. Dan sebelum dijelasin pasalnya kita bakal simulasiin gimana sih kenapa dia bisa dibilang melanggar kode etik. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Oke, kali dapat berapa kain? Belum ada sih gue nih sekarang. Lu gimana? Biasalah. Udah dapat. Tolong. Apa tuh? Apa tuh? Tolong. Ada apa ini? Kamu kenapa? Ada apa ini? Kamu diapain? Kalian ngapain? Diam. Kamu diapain? Ini saya lagi konsul, Pak. Terus dilecehin sama dia. Kok bisa sih? Kamu gimana sih? Kamu diapain aja? Kamu ya? Kamu kita kerja di sini bidang psikologi sama-sama loh. Saya dilecehin juga, Pak. Udah, saya laporin kamu. Tanam ubi. Lanjutin. Tak perlu dibaju. Ayo. Tadi udah ngeliat kan simulasi dari korban pelecehan yang dilakukan oleh psikolog. Nah, kenapa bisa masuk ke kode etik pelanggaran? Jadi bakal dijelasin sama teman kita lagi nih yang bernama Ilham pasalnya. Biar teman-teman atau kawan-kawan sekalian tahu pasal apa sih yang bersangkutan sama kasus ini. Baik, kita cari Ilhamnya dulu nih. Oke? Kira-kira di mana Ilham? Ada yang tahu? Katakan Ilham. Katakan Ilham. Oh, sepertinya yang pengen temukan Ilham lihat sebelah sana. Kita Ilham. Apakah benar Anda Ilham? Iya, saya bener Ilham. Ilham. Berarti benar. Benar. Ya, baik. Sekarang bakal dijelasin sama Ilham. Silakan. Jadi, teman saya menjelaskan rincian tentang kasus yang sudah kita alami, yaitu pelanggaran kode etik, yaitu pelecehan. Menurut IMSI, Pasal 14, seorang psikolog dan ilmuwan psikolog dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan psikologi dan memastikan tidak ada terjadinya pelecehan terhadap masyarakat yang menggunakan layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog tersebut. Salah satu pelecehan seksualnya adalah perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebihnya kita kembali ke Rio. Ada yang tahu di mana Rio? Katakan Rio. Ketik 1 jika ingin tahu Rio di mana. Satu bang. Bagus. Rio, kamu di mana? Rio. Oh, ini Rio, guys. Wah, Rio, kamu kenapa Rio? Rio, bangun Rio, kenapa? Ya teman-teman, makin malam makin ngantuk, sangat membingungkan. Di sini yang udah jelasin tadi sama Ilham ya, pasal-pasal yang udah banyak banget ya. Mungkin teman-teman bakal ngerti kenapa saling berkaitan. Kita lanjut yang pasal yang terakhir nih, biar temen gak bosan ya nonton video ini. Pasal yang terakhir tuh ada kasus. Maaf. Parah benar.
Jadi kasusnya ini nih seorang psikolog forensik yang menjadi saksi ahli dalam sidang atau kasus MSAT kalau nggak salah. MSAT bisa di searching teman-teman di Google. Jadi kenapa sih kok bisa ngelanggar? Bakal dijelasin nanti di pasal-pasal apa yang dilanggar dalam psikolog forensik. Seorang psikolog forensik ini. Baik, kita bakal simulasi terlebih dahulu kayak video-video tadi. Oke, teman-teman, kita langsung ke simulasinya saja. Oke. Sidang pada hari ini akan kita mulai. Di sini sudah ada saksi. Boleh jelaskan? Baik Yang Mulia, saya di sini sebagai psikologi forensik dan saksi ahli. Interupsi Yang Mulia. Silakan saudaraku. Memangnya boleh dalam persidangan ini memiliki dua peran. Baik teman-teman, menurut simulasi yang telah kami mainkan tadi sangat berkorelasi dengan pasal 60 pada kode etik psikologi yang berisi peran majemuk dan profesional psikolog dan ilmuwan psikologi. Pasal ini menjelaskan mengenai hubungan majemuk dan profesional para psikolog forensik. Hendaklah menghindari adanya hubungan yang majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan adalah psikolog atau ilmuwan psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog dan atau ilmuwan psikologi serta pihak-pihak terkait untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuknya. Begitu teman-teman, apakah sudah mengerti? Oke, teman-teman, yang kita tadi lihat dari 3 kasus dan simulasinya juga, kita udah tahu nih apa, kenapa, dan bagaimana bisa saling berkaitan dari kasus ini ke pelanggaran kode etik ini. Dan mungkin cukup segini dari saya dan kelompok-kelompok dan teman-teman saya maksud saya. Jadi sebelum penutupan, kita bakal memberikan kesimpulan, dan kesimpulannya akan disampaikan oleh Ragil. Silakan Ragil. Jadi kesimpulan pada video ini yang telah kita buat mulai dari penjelasan kasus, simulasi kasus, dan pelanggaran apa yang terdaftar di kode etik psikologi merupakan satu hal yang berkorelasi, di mana kita menjelaskan di setiap ada pelanggaran psikologi pasti situ juga ada peraturan untuk menegakkan asas-asas atau etik psikologi itu sendiri. Itu semua dilakukan agar terciptanya rasa nyaman, aman, dan percaya dari klien terhadap psikologi maupun dari psikolognya terhadap klien. Cukup? Oke teman-teman, sampai jumpa dan bakal ketemu lagi. Bakal tunggu video-video selanjutnya. Baik, apa lagi? See you. Oke. Dadah. Dadah. Dadah.